Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifia Alfani Dayat, NIM 19660027. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari hadis mutawatir. Nah, di sini hadis mutawatir secara garis besar yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya. Sebenarnya banyak yang mengungkapkan berbagai pendapat. Nah, salah satunya yaitu dari Hadi Mufaat Ahmad yang bunyinya suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Kemudian ada satu lagi yaitu Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula dapat difahamkan bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaan itu terus-menerus hingga sampai kepada akhirnya. Kemudian hadis mutawatir betul-betul bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam keautentikannya karena keduanya qat'ilul wurud. Nah, di sini yang berarti suatu yang pasti datangnya. Dan para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek termasuk dalam bidang akidah. Next. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu syarat-syarat hadis mutawatir. Untuk yang pertama, hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua, bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Adapun tentang jumlah bilangan perawi, para ulama itu berbeda-beda. Untuk yang pertama, Abu Thayyib. Nah, ini menetapkan minimal 4 orang. Kemudian ada dari sebagian golongan Syafi'i, Imam Syafi'i menetapkan minimal 5 orang. Kemudian ada juga dari sebagian ulama itu menetapkan 20 orang dan juga 40 orang. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada kesinambungan jumlah perawi antara tobakoh masing-masing. Nah, jadi yang dimaksud kesinambungannya ini yaitu bila jumlah perawi pada tobakoh pertama sekitar 10, jadi pada tobakoh-tobakoh lainnya juga harus sekitar 10 orang. Next. Kemudian pada pembahasan yang ketiga yaitu pembagian hadis mutawatir. Nah, di sini para ahli membagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir lafdi dan juga mutawatir maknawi. Nah, untuk yang pertama, hadis mutawatir lafdi. Nah, ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya itu sesuai antara riwayat satu dengan yang lainnya. Seperti yang dicontohkan oleh Al-Bukhari, yaitu barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki neraka. Itu salah satu
dari contoh hadis hadis lafdi. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Nah, di sini hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang lafadz dan maknanya itu berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Nah, ini untuk contoh hadisnya yaitu hadis yang berlainan bunyi dan maknanya tetapi dapat diambil makna yang umum. Nah, contoh hadisnya yaitu tentang mengenai mengangkat tangan dikala berdoa. Seperti itu. Next. Nah, kemudian pada hadis ahad, ya, pengertian daripada hadis ahad. Nah, di sini hadis ahad yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir. Nah, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Nah, karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir, maka keterikatan antara orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal, nah ini sebaiknya bila sanadnya bersambung dan kualitasnya periwayatnya bagus, maka menurut jumhur hadis itu harus dijadikan dasar. Next. Kemudian pada pembagian hadis ahad. Nah, di sini pembagian hadis ahad ditinjau dari segi jumlah perawinya. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Kemudian untuk yang pertama yaitu yang dimaksud dengan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Kemudian untuk macam-macam hadis masyhur sendiri yaitu untuk yang pertama masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya atau golongan ahli ilmu dan orang umum. Kemudian untuk yang kedua masyhur di kalangan ahli ilmu tertentu. Nah, atau ahli hadis saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu masyhur di kalangan orang-orang umum saja, atau hadi mufaat, seperti yang dikatakan hadi mufaat Ahmad, seperti itu. Next. Untuk yang kedua yaitu hadis aziz. Nah, ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Walau 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqo saja, kemudian setelah itu orang-orang pada periwayatnya ini diriwayatkan orang banyak. Kurang lebih seperti itu. Hadis aziz ada yang sahih, hasan, dan dhaif, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif, sebagaimana halnya hadis masyhur. Kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Nah, ialah hadis yang dalam sanadnya itu terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Next. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu sikap para ulama terhadap hadis. Nah, ini yang pertama yaitu kedudukan hadis mutawatir. Nah, ini memfaedahkan yakin. Hadis ahad memfaedahkan zan, yaitu yakin yang tidak seberapa kuat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Seperti
seperti yang dikatakan oleh M. Suhudi Ismail. Kemudian yang ketiga, pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Next. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yaitu hadis dapat dilihat dari segi jumlah riwayatnya. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Sehingga hadis masyhur termasuk bagian dari hadis ahad. Next. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Bila ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.